ketika abad ke-7 sampai 13 kita ini ada Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kita mengalami masa kekosongan sampai dengan Palembang itu sendiri dikuasai sama Lanun atau perompak-perompak laut. Kemudian datang Cheng Ho ke sini, kemudian datang beberapa penguasa dari Majapahit, kemudian baru datang Ki Gede Ing Suro. Palembang, Sumatera Selatan, identik dengan kuliner empek-empeknya. Saya makannya sering, soalnya sedap sih. Tapi kalau buat sendiri, sepertinya belum pernah deh. Kita belajar yuk. Sejarahnya, empek-empek mulai disajikan sebagai makanan sejak masuknya perantau Cina ke Palembang. Semasa dengan Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Pada awalnya, empek-empek terbuat dari ikan belida. Namun, karena keberadaannya semakin langka dan mahal, belida kemudian diganti dengan ikan gabus yang lebih murah tapi tak kalah gurih. Konon, sekitar tahun 1617, ada seorang pria tua yang tinggal di tepian Sungai Musi yang biasa dipanggil Apek. Apek sendiri adalah sebutan untuk lelaki tua keturunan Cina. Apek prihatin melihat hasil tangkapan ikan nelayan Musi yang berlimpah namun tidak termanfaatkan. Ia lalu mencoba mengolahnya dengan mencampurkan daging ikan giling dengan tepung tapioka. Ternyata rasanya enak. Jenis makanan baru itu pun lalu dijual berkeliling. Pada saat berjualan, ia kerap dipanggil P. Apek oleh para pembeli. Makanan yang dijajakannya akhirnya dikenal dengan nama empek-empek atau pempek. Secara geografis, sejak dahulu Palembang merupakan penghasil ikan dan tanaman sagu yang cukup besar. Pada abad ke-17, pada masa Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin II, para pedagang rantauan dari Cina datang membawa bakso. Dan timbullah ide baru untuk membuat makanan yang berbahan dari sagu dan ikan yang saat ini dikenal dengan sebutan pempek. Ternyata membuat pempek tidak sulit kok. Sebentar saja adonannya sudah jadi. Selanjutnya, rebus adonan hingga mengapung. Lalu angkat dan tiriskan. Karena saya mau coba ya. Nah, menikmati pempek wajib hukumnya menggunakan cuko. Saus berwarna hitam kecoklatan yang terdiri dari campuran gula merah, udang ebi, cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Nih ya, kalau misalnya orang Palembang itu kurang lengkap kalau nggak nyeruput cuko. Nggak ngirup cuko ya. Nih, saya ngirup cuko. Ini kita makan pempek dulu. Kita hirup cukonya. Kalau kata orang Palembang tuh terasa iwaknya. Kalau makan sama cuko pakai tangan. Kalau daripada pakai garpu, enaknya pakai. Karena pakai tangan, Bu ya. Palembang adalah kota tua yang diyakini pernah menjadi pusat kerajaan besar yang bernama Sriwijaya. Para pelaut Cina menjadi saksi
bagaimana penduduk Sriwijaya hidup di rumah-rumah rakit tepian Musi tanpa dipungut pajak. Sementara para pemimpin dan pejabat kerajaannya bertempat tinggal di daratan dengan rumah-rumah yang bertiang kayu. Sayangnya, setelah mengalami kejayaan di abad ke-7 dan 9, Sriwijaya akhirnya mengalami keruntuhan sekitar abad ke-12. Peperangan dengan kerajaan Chola dari India dan bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara menjadi pemicu berakhirnya kejayaan Sriwijaya. Bukti sejarah yang berkaitan dengan kondisi Palembang setelah keruntuhan Sriwijaya tercatat pada Kidung Pamancangah dan Babat Arya Tabanan. Seorang tokoh dari Kediri yang bernama Arya Damar disebutkan menjabat sebagai Bupati Palembang dan ikut menaklukkan Bali bersama Patih Gajah Mada dari Majapahit di tahun 1343. Ketika abad ke-7 sampai 13 kita ini ada kerajaan Sriwijaya, kemudian kita mengalami masa kekosongan sampai dengan Palembang itu sendiri dikuasai sama Lanun atau perompak-perompak laut. Kemudian datang Cheng Ho ke sini, kemudian datang beberapa penguasa dari Majapahit, kemudian baru datang Ki Gede Ing Suro. Sekitar tahun 1513, seorang petualang dari Portugis bernama Tome Pires menyatakan bahwa Palembang telah dipimpin seorang patih yang ditugaskan dari Pulau Jawa. Pada awal abad ke-17, Palembang menjadi pusat pemerintahan kerajaan bernuansa Islam yang didirikan oleh Ki Gede Ing Suro, seorang bangsawan Kesultanan Demak yang melarikan diri ke Palembang akibat kemelut politik yang terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggana. Pusat pemerintahannya berada di sekitar Kelurahan Dua Ilir dengan keratonnya yang disebut Kuto Gawang. Sayangnya, jejak peninggalan kerajaan yang didirikan Ki Gede Ing Suro kini sulit diidentifikasi karena sudah dibangun menjadi pabrik pupuk. Kehadiran Ki Gede Ing Suro di kota Palembang memicu kedatangan pemukim-pemukim muslim baru yang datang dari Demak, Pajang, dan juga Mataram. Mereka datang ke kota Palembang untuk menghindari konflik politik yang berkepanjangan di Tanah Jawa. Dan peluang ini dijadikan momentum untuk memperkuat pengaruh Islam yang ada di Palembang sehingga menjadi sebuah kerajaan. Makam Ki Gede Ing Suro berlokasi di Kelurahan Ilir 1, Kota Palembang. Berbentuk tumpukan batu bata. Mirip dengan batur candi Pulau Jawa yang khas masa Majapahit. Dulunya atau sebelum menjadi pemakaman itu memang kompleks percandian masa kerajaan Sriwijaya. Nah, indikasinya apa? Itu masih terlihat di salah satu batur yang ada di situs Gede Ing Suro. Itu di bagian tengahnya ada struktur bangunan yang terbuat bukan dari bata, tapi dari batu-batu karang gitu. Ketersediaan lahan di sekitar kota Palembang memang terbatas karena dibangun di kawasan yang berdekatan dengan sungai. Tidak mengherankan jika bangunan suci masa Sriwijaya atau makam tokoh berpengaruh setelah masuknya Islam berlokasi sama di atas perbukitan. Tak jauh dari lokasi makam Ki Gede Ing Suro terdapat sebuah pulau yang berada di tengah Sungai Musi. Namanya Pulau Kemaro. Uniknya, Pulau Kemaro tidak pernah tergenangi air, walaupun volume air di Sungai Musi sedang meningkat. Pulau Kemoro terkenal juga dengan kisah legenda sosok Putri Siti Fatimah. Konon, ada seorang pangeran dari Cina yang jatuh hati pada putri Palembang yang bernama Siti Fatimah. Sang pangeran lalu mengajak Putri Fatimah berkunjung ke Cina. Pulangnya, mereka diberi hadiah 7 guci berisi emas oleh orang tua sang pangeran.
Sesampainya di muara Sungai Musi, sang pangeran ingin melihat emasnya. Sayang, hanya sawi asin yang dilihat dalam guci. Kecewa, sang pangeran lalu membuang guci-guci tersebut ke dalam sungai. Guci terakhir yang akan dibuang ternyata pecah di dek kapal. Isinya penuh emas. Tanpa berpikir panjang, sang pangeran lalu terjun ke sungai untuk mengambil guci yang telah dibuangnya tadi. Lama menunggu, sang pangeran tak muncul juga. Putri Fatimah lalu ikut terjun ke sungai mencari sang pangeran. Menurut cerita, pulau ini merupakan penjelmaan dari Siti Fatimah, putri kerajaan Sriwijaya yang menjeburkan diri di pulau ini hingga tewas. Beberapa hari dari kejadian tersebut, muncullah tumpukan tanah di tepi Sungai Musi yang lama-kelamaan tumpukan tersebut menjadi sebuah pulau. Ramalan. Untuk mengenang legenda Putri Fatimah, maka dibuatlah kelenteng yang di dalamnya terdapat gundukan tanah yang diyakini berkaitan dengan sosok Siti Fatimah. Ciamsi nomor 8. Wanita memang cerewet dan usil mulutnya. Sehari-hari umpat puji tak tahu diri. Jika engkau ingin lucu, terpilih, haruslah rukun, waspada, dan mawas diri. Oh iya, di Pulau Kemaro juga dibangun pagoda khas Cina yang cukup tinggi. Keindahan panorama Sungai Musi dan kota Palembang bisa terlihat jelas dari sana. Nah, dalam sketsa yang dibuat oleh Van der Leyen tahun 1569 gitu, 1659 itu di sana selain dia menggambar keratonnya, Keraton Kutogawang yang itu diapit oleh beberapa sungai yang depannya Sungai Musi. Nah, itu dia juga menggambar sketsa benteng yang itu benteng Pulau Kemaro begitu. Jadi Pulau Kemaro ini sebenarnya bagian salah satu perbentengan dari tidak hanya Keraton Kutogawang semasa Ki Gedeng Suro, tapi juga masa kemudian pada masa setelah Palembang itu berbentuk kesultanan. Pulau Kemaro dahulu disebut juga Gombora atau Kembara. Posisinya sangat strategis dan berada paling dekat dengan pusat pemerintahan kota Palembang. Semua kapal dan perahu yang berlayar ke Palembang harus melewati Pulau Kemaro terlebih dahulu sebelum masuk ke pusat kota. Nah, untuk perlindungan dibangunlah benteng pertahanan di Pulau Kemaro. Kalau kita bicara masalah Pulau Kemaro, itu sesungguhnya Pulau Kemaro itu pagodanya itu baru. Nah, sekarang yang tidak terangkat itu sejarah peran heroik daripada Pulau Kemaro itu sendiri. Pada masa Kesultanan itu, apalagi di masa Sultan Mahmud Badarudin II di abad ke-18 itu di sana ada benteng pertahanan. Itu di sana ada benteng yang namanya benteng Tambak Bayo di sana. Itu cerucuknya itu dia kedalamannya sampai 25 meter dia ke dalam. Artinya kalau di sana jebol itu musuh baru bisa masuk ke sini. Peninggalan masa Kesultanan Palembang selanjutnya adalah Benteng Kuto Besak. Pendiriannya dirintis oleh Sultan Mahmud Badarudin I dan diselesaikan oleh penerusnya, Sultan Mahmud Bahaudin yang memerintah dari tahun 1776 sampai 1803. Sultan Mahmud Bahaudinlah yang berperan menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Pada bagian dalam benteng, dahulu berdiri Keraton Megah Kuto Besak sebagai tempat kediaman Sultan. Sayangnya, saat terjadi konflik dengan Belanda, keraton di bumi hanguskan. Ini Kak namanya Benteng Kuto Besak. Dulunya itu digunain untuk menjaga keraton.
Tapi saat ini udah jadi kantor Kodam. Oh iya Dan sekarang masih berfungsi. Benteng Kuto Besak secara umum mengadopsi gaya arsitektur bangunan Perancis. Uniknya, benteng pertahanan ini dibangun menggunakan selfie yuk, bahan sini. baku batu kapur yang didatangkan langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sumpah celek. Keren ya. Secara spesifikasi, sistem pertahanan benteng Kuto Besak pada saat itu menunjukkan bahwa Sultan Mahmud Badarudin I telah memperhitungkan secara cermat tentang bagaimana cara melindungi pusat pemerintahannya. Dan dahulu benteng ini dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengitarinya. Hal ini dibuat untuk melindungi keraton dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyerangan mendadak terhadap keraton. Jadi memang ya sejarah yang katakanlah yang membuat penguasa-penguasa kesultanan waktu itu berpikir untuk membuat pertahanan yang jauh lebih kuat dengan sistem perbentengan yang tidak hanya satu di dalam keraton tapi juga yang di tempat lainnya.